Haleluya, puji nama Tuhan sebab Tuhan begitu baik atas kehidupan kita. Kalau momen ini saudara masih bisa mendengarkan saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, kalau saat ini saya masih bisa duduk di sini dan berbagi, itu pasti karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita puji nama Tuhan. Lebih khusus lagi kita memasuki tahun 2022, tahun di mana di dalam gereja kita, Gereja Bala Keselamatan, kita mengusung tema menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Tema ini tentu tidak mudah untuk difahami, tetapi saya yakin kita bisa mencoba untuk mendalaminya demi untuk kita semakin diperkaya menjadi orang-orang yang dikuduskan, bejana-bejana yang dikuduskan di dalam kekudusan Kristus. Ada 3 segmen daripada tema ini, yaitu bejana itu sendiri, kemudian kekudusan, dan di dalam Kristus. 3 segmen ini akan kita bagi di dalam renungan-renungan setiap minggu yang saya akan sampaikan bagi kita sekalian, khusus bagi seluruh warga Bala Keselamatan dan rekan-rekan hamba Tuhan para opsir Bala Keselamatan di Indonesia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk menyerahkan perenungan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya menjadi hormat bagi namamu dan berkat bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Tema tahun ini dilandasi dengan bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-21. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nanti ada segmen kita sampai pada bagian ini secara khusus. Tetapi hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk berfokus kepada nilai dari sebuah bejana atau bejana yang berharga. Bejana adalah kata ganti sebetulnya atau ilustratif, istilah ilustratif untuk menggambarkan siapa saudara dan siapa saya. Bejana itu adalah manusia, saudara dan saya, pengikut-pengikut Kristus. Di dalam perjanjian lama, khususnya Kejadian pasal 1, dicatat bagaimana Allah telah merencanakan untuk menciptakan manusia. Saya bacakan bagi kita sekalian. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat yang ke-7 dari pasal 2 kitab Kejadian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bagian yang pertama untuk memaknai bejana ini sangat berharga adalah mengimani secara khusus bahwa kita ini bukan kebetulan. Bahwa kehadiran kita dalam dunia ini bukanlah karena direncanakan oleh orang tua kita. Bahkan ada juga yang lahir di dalam dunia ini dan menjalani kehidupan masih bertanya-tanya mengapa saya berada di sini. Bahkan juga saya pernah mendengarkan sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan mereka yang dilahirkan tanpa direncanakan? Dilahirkan tanpa dikehendaki. Saudaraku, saya ingin mengatakan engkau bukanlah kebetulan. Kita bukanlah kebetulan. Kenapa saudara sekalian? Sebab kehadiran kita di dalam dunia ini sebagai bejana kehidupan telah direncanakan secara khusus oleh Allah. Dia yang adalah pencipta langit dan bumi
adalah pribadi Tuhan yang telah merencanakan kelahiran kita atau kehidupan kita di dalam dunia ini. Pemazmur menggarisbawahi atau menyaksikan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal kanak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Itu berarti kehidupan kita sebagai bejana tanah liat, meskipun nampaknya tidak berharga, dibentuk dari debu, dari tanah liat, tetapi sesungguhnya sedemikian berharga karena kehadiran kita telah direncanakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Rayakanlah kekayaan kehidupan saudara sebagai bejana yang berharga. Saudara sekalian, sebagai penutup dari perenungan singkat ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Kalau ada di antara kita yang merasa hidup saya tidak berharga, saya hanyalah bejana yang betul-betul dari tanah liat. Saya ingin mengatakan sekali lagi, firman Tuhan, sumber kebenaran itu menegaskan engkau berharga di mata Tuhan. Klaimlah di dalam doa saudara pada saat ini. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Saudara mendeklarasikan dengan iman di hati saudara, Tuhan terima kasih, aku berharga. Sebab sekarang aku menyadari bahwa ternyata kehadiranku di tengah-tengah dunia ini telah direncanakan, telah dipertimbangkan secara khusus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan menyentuh hati kami masing-masing, mengingatkan kami betapa kami berharga di mata Tuhan. Kalau ada di antara saudara sekalian yang merasa dia kurang berharga, para pendengar umat Tuhan yang merasa dan bertanya-tanya, siapakah aku ini? Apakah tujuan hidupku? Maka biarlah hari ini mereka melihat, mempercayai setelah mendengarkan renungan firman Tuhan ini, bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, teruslah berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.